Nabi Muhammad pernah mengatakan, dan sering mungkin kita mendengar daripada hadis ini, ada ciri orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Ciri orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah ketika Nabi Muhammad mengatakan di hadapan para sahabat, atadruna minal muflis, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah? Kemudian para sahabat mengatakan, qaulu lahul muflis mala dirhaman lahu wala dinar wala mata. Para sahabat ketika itu mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Dia tidak memiliki aset, dia tidak memiliki harta, itu adalah orang yang bangkrut nanti yaumil qiyamah. Maka kata Nabi Muhammad, bukan itu yang aku maksud. Orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah, fa inna muflid minal ummati alladhi ya'ti yaumil qiyamati bis salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qathaba hadha wa akla mala hadha wa syafaka dam hadha wa dhalaba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah ciri orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah daripada umatku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka di saat di yaumil qiyamah datang dengan membawa berbagai macam bentuk amal kebaikannya, baik daripada amalan ibadah salatnya, baik daripada amalan ibadah puasanya, baik daripada amalan ibadah sedekahnya, baik daripada amalan ibadah zakatnya, begitu juga amalan ibadah haji dan umrahnya. Nah, mereka datang dengan berbagai macam bentuk amal kebaikan yang mereka bawa. Akan tapi ketahuilah, di saat mereka di dunia, mereka juga melakukan daripada perbuatan zalim. Mereka mencaci maki daripada orang lain, mereka menuduh orang lain, mereka memakan harta orang lain, mereka melakukan adanya kejahatan, membunuh orang lain ataupun memukul orang lain ataupun menganiaya orang lain. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya orang-orang tersebut nanti akan menjadi orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengambil daripada kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini termasuk ciri orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah, Pak. Ada orang yang dia salat, ada orang yang dia puasa, Pak, tapi perbuatan zalimnya tetap jalan. Nah, ini kalau kita perhatikan, dengan perbuatan yang dia lakukan tidak akan menjadikan satu kebaikan untuk dirinya selama dia tidak bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan minta halal kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sebelum datang kematian pada dirinya. Maka setiap apapun yang kita lakukan akan ada ganjaran ataupun akan ada balasan yang sudah kita perbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Fussilat ayat ke-46, man amila salihan falid nafsi wa man asa fa'aliha wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Tidaklah seseorang daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala mereka beramal saleh, maka Allah akan berikan daripada pahala untuk dirinya. Dan tidaklah mereka ketika melakukan keburukan maka sama dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan keburukan yang dia perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi daripada hambanya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Allah tidak melakukan adanya sebuah kezaliman. Allah tidak melakukan adanya sebuah sifat zalim yang mana misalnya orang tersebut dia melakukan kebaikan kemudian dibalas daripada siksaan, ataupun orang yang melakukan daripada kejahatan kemudian akan diberikan kebaikan pada dirinya, pahala pada dirinya. Nah, tidak begitu. Sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Berbeda dengan di dunia, Pak. Berbeda dengan di dunia. Di dunia ini bisa kita negosiasi. Orang buat zalim bisa lepas, Pak. Orang buat zalim bisa dia tidak terkena daripada hukuman. Ini di dunia. Tapi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bernegosiasi. Sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia, di saat kita berbuat kebaikan maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika di akhirat, ketika di dunia kita melakukan kejahatan, maka di akhirat juga akan mendapatkan balasannya. Maka ketika kita membawa kebaikan-kebaikan pahala yang kita lakukan di dunia, Allah akan berikan pahala tersebut. Tapi di saat kita melakukan kezaliman juga, maka pahala ini akan menggantikan daripada kezaliman kita. Nah, di sini ada perbedaan di dunia dengan di akhirat, Pak.
Maka ketahuilah di akhirat nanti tidak bisa kita ganti dengan uang, la dina wala dirhaman, wala mata'an. Kata Nabi Muhammad, tidak bisa kita ganti dengan uang, tidak bisa kita ganti dengan harta ataupun barang. Tapi apa? Dengan hasanat, dengan kebaikan yang akan mengganti daripada perbuatan zalim kita di dunia. Berbeda ketika kita di dunia. Ada orang berbuat zalim di dunia, dia banyak melakukan kejahatan misalnya, dia melakukan pembunuhan misalnya, dihakimi. Bisa negosiasi, Pak. Bisa diringankan daripada hukumannya, bisa lepas daripada hukuman tersebut. Ini di dunia, Pak. Masih bisa diganti dengan harta. Berbeda nanti di akhirat. Kita meninggal tidak bawa harta, bagaimana kita bisa mengganti daripada kezaliman kita di hadapan daripada manusia. Dan terakhir, kalau kita perhatikan di akhir-akhir zaman ini banyak orang melakukan kezaliman karena mereka anggap bahwasanya kezaliman di dunia ini hanya bisa dilakukan dengan adanya suatu negosiasi. Tapi di akhirat, ketahuilah tidak ada orang yang mampu untuk melakukan daripada hal tersebut. Dan ketahuilah di akhirat nanti akan diganti dengan adanya amal-amal kebaikan yang sudah dia perbuat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah yang telah disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fa in fanaita hasanat qabla yaqdima alaihi akhadha min khatayahum wa tarat alaihim thumma tarha fin nar. Ketika seorang tersebut telah mengganti banyak daripada kebaikannya, ketika diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan zalimnya kepada hambanya Allah, lalu kemudian dia habis daripada kebaikannya di saat itu karena mengganti daripada perbuatan zalimnya kepada orang lain, kemudian pas diperiksa habis semua kebaikan-kebaikan amal ibadahnya. Datang kembali orang-orang menuntut di hadapan dirinya yang pernah dia zalimi ketika itu. Lalu kemudian dia tidak ada lagi kebaikan amal solehnya, maka ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu dosa orang tersebut dilimpahkan kepada orang yang pernah menzalimi daripada dirinya. Dosanya akan dilimpahkan kepada orang tersebut yang telah menzalimi daripada orang yang telah dia zalimi ketika di dunia. Maka dia bukan membawa daripada kebaikan, berubah menjadi membawa satu dosa untuk dirinya. Maka dengan hal tersebut kata Allah, lemparkan orang ini ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang awalnya dia menganggap dirinya min ahli surga ataupun min ahli jannah, ternyata di hadapan Allah, di penghakiman Allah Subhanahu wa taala berbeda keadaannya, Pak. Dia menganggap dengan amal solehnya ketika dia di dunia, dia lakukan sholatnya, dia lakukan zakatnya, sedekahnya, hajinya, dianggap dia merupakan salah satu orang yang akan selamat nanti di yaumil qiyamah, tapi dia tidak sadari bahwa sungguhnya mulutnya telah pernah mencaci ataupun menganiaya orang lain, tangannya juga telah banyak melakukan daripada kejahatan. Maka ketahuilah di akhirat nanti dia termasuk golongan orang-orang yang merugi.